menyebabkan hal tersebut. Kemudian selanjutnya ini ada pendapatan, kelas sosial, dan perilaku konsumsi. Yang pertama, ini ada 10. Yang pertama adalah konsumen yang kaya. Konsumen yang kaya adalah rumah tangga yang kaya merupakan target yang sangat menarik untuk pemasar tentunya. Hal ini dikarenakan setiap anggota keluarga tersebut memiliki porsi penghasilan yang lebih besar untuk dipergunakan secara bebas menurut kemauan mereka sendiri. Jadi kalau semakin kaya seorang konsumen tersebut, mungkin akan semakin banyak pula uang yang dapat digunakan untuk membeli suatu barang. Ini 3 sudut pandang orang disebut kaya menurut Mendelssohn Media Research di Amerika Serikat. Jadi berapa sih orang harus memiliki pendapatan untuk dapat dikatakan kaya, seperti itu. Ini kalau dia setahun, 1 tahun, bukan 1 bulan. Kalau dalam 1 tahun orang tersebut memiliki penghasilan sebanyak 70.000 sampai 99.999 dolar, itu dia dikatakan paling kurang kaya. Ini di Amerika ya. Kemudian dia dikatakan setengah kaya kalau penghasilannya itu dari 100.000 sampai 199.999 dolar. Nah, untuk orang yang paling kaya itu penghasilan dalam setahun sebesar 200.000 ke atas, seperti itu. Mulai 200.000 itu sudah dikatakan paling kaya. Ini standar yang ada di Amerika. Untuk standar di setiap negara mungkin berbeda, tergantung juga pendapatan per kapitanya. Terus ini pengungkapan media pada konsumen kaya. Kebiasaan mengkonsumsi media oleh orang kaya berbeda dengan kebiasaan media penduduk biasa. Sebagai contoh, rumah tangga yang memiliki penghasilan lebih dari 70.000 dolar setahun menonton TV lebih sedikit dibandingkan rumah tangga yang kurang kaya. Kenapa ini terjadi? Mungkin banyak penyebab. Mungkin yang pertama, mungkin kalau orang yang rumah tangga yang kurang kaya, kenapa dia lebih banyak menonton TV? Karena mungkin sumber informasi dia hanya dari televisi, berbeda dengan orang yang lebih kaya. Selain dari televisi, dia juga dapat mendapatkan informasi dari koran atau majalah dan media lainnya. Nah, kenapa kok orang kaya dan yang kurang kaya itu kok beda gitu? Nah, mungkin kan orang yang kaya itu bisa membeli koran, sedangkan orang yang kurang kaya daripada untuk membeli koran atau majalah dan sebagainya, lebih baik digunakan untuk kebutuhan yang lain, seperti itu. Terus ini membagi pasar kaya. Konsumen kaya tidak selalu memiliki gaya hidup. Gaya hidup tersebut mencakup kegiatan, minat, dan pendapatan yang sama. Jadi setiap orang kaya itu
kegiatan, minat, dan pendapatannya kan tidak sama. Nah, untuk itu pemasar perlu memisahkan berbagai segmen yang penting dalam pasar kaya ini. Ini contohnya ada berapa? 5. Well-fitter's nest, rumah tangga dengan paling sedikit 1 orang yang memperoleh penghasilan tinggi dan ada anak-anak. Nah, jadi dari 5 ini kan ada yang rumah tangganya dengan paling sedikit 1 orang yang memperoleh penghasilan tinggi. Jadi mungkin dan ada anak-anak. Mungkin dalam sebuah keluarga ada ayah, ibu, dan anaknya. Minimal 1 orang saja yang bekerja dengan penghasilan tinggi. Penghasilan tinggi itu berapa? Seperti di atas tadi disebutkan berapa minimal penghasilan tingginya, itu disebut ke dalam ini. Tentunya gaya hidup, minat, dan kegiatan dari yang A ini berbeda dengan yang B. Dengan rumah tangga dengan paling sedikit 1 orang yang mempunyai penghasilan tinggi dan belum ada anak. Jadi mungkin keluarga A dan keluarga B. Keluarga A, dia dua keluarga ini sama-sama memiliki penghasilan yang tinggi. Salah satunya maksudnya hanya suaminya yang bekerja dengan penghasilan yang tinggi. Tetapi untuk keluarga A mungkin dia telah memiliki anak, sedangkan keluarga B dia belum memiliki anak. Tentunya kan apa yang akan dibeli tentunya berbeda dengan berbagai pertimbangannya. Entah itu pertimbangannya karena kebutuhan atau yang lain seperti itu. Kemudian karena sedikitnya pemasar lokal yang bersaing untuk bisnis mereka, orang kaya pedesaan merupakan subsegmen pasar kaya yang belum dijangkau dan agak sulit ditetapkan dengan pasti. Orang kaya pedesaan biasanya dibagi menjadi 4 kategori. Nah, maksudnya di sini karena sedikitnya pemasaran lokal yang bersaing di bidang bisnis mereka untuk orang kaya pedesaan, maksudnya agak sulit untuk mengetahui orang desa yang kaya, karena mungkin tidak setiap orang yang di desa yang kaya kan tidak selalu dia membuat rumahnya tingkat, membuat rumahnya bagus dan sebagainya. Mungkin karena mungkin pemasar kan melihat hal-hal seperti itu, mungkin melihat orang ini kaya atau enggak secara mungkin tanpa kuesioner. Kita hanya melihat atau berjalan di jalan tersebut, seperti apa sih, apa ada ya orang kaya di daerah ini. Nah, seperti itu kan kita tidak bisa menentukan, sulit untuk ditentukan, karena tidak semua orang karena dia kaya dia membuat rumah yang bagus. Bisa juga kan orang tersebut kaya tetapi rumahnya itu hanya dibuat sederhana, uangnya ditabung atau digunakan untuk investasi, beli sawah ataupun sebagainya. Nah, kalau kita hanya melihat dari secara fisik rumahnya gitu kan, kita tidak tahu kecuali kita bertanya secara langsung, bertanya baik kepada orangnya langsung ataupun tetangganya. Mungkin itu baru bisa seperti itu. Nah, ini orang kaya di daerah pedesaan bisa dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ini suburban transplant, yaitu orang-orang yang pindah ke luar kota tetapi masih pulang pergi ke tempat pekerjaan di kota dengan gaji yang tinggi. Mungkin ada orang desa yang merantau untuk bekerja di mana, mungkin di Jakarta dan sebagainya. Dan ini yang kedua, penduduk kota yang menjual rumah mereka untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, kemudian membeli rumah yang jauh lebih murah di kota kecil dan hidup jauh berbeda. Saya kira penjelasan di sini sudah bisa dimengerti ya teman-teman. Ini selanjutnya ada konsumen kaya, tentunya ada juga konsumen tidak kaya. Apakah produk hanya ditujukan kepada segmen kelas atas saja?
ini nanti mungkin saya jawab setelah ini. Kenyataannya rumah tangga yang berpenghasilan ini di apa, di Amerika teman-teman, contohnya rumah tangga yang berpenghasilan $34.000 atau kurang menguasai lebih dari 30% dari total penghasilan di Amerika. Jadi 30% orang di Amerika itu pendapatannya sebesar ini teman-teman. Orang yang berpenghasilan rendah atau konsumen kelas bawah, $34.000 ini termasuk orang berpenghasilan rendah atau konsumen kelas bawah di Amerika, merupakan orang yang setia kepada merek daripada para konsumen yang konsumen lebih kaya karena khawatir akan membuat kesalahan dengan beralih ke merek yang belum dikenal. Jadi maksudnya di sini apakah produk hanya ditujukan kepada segmen kelas atas saja? Seumpama kita menjadi seorang pemasar atau kita menjadi seorang produsen barang-barang tertentu. Kalau sebenarnya kita harus menunjukkan barang kita ini ke segmen pasar yang mana, segmen pasar kelas atas atau kelas bawah atau kelas menengah, seperti itu kan. Benar kelas atas itu mungkin dia loyal, dia mudah untuk membeli suatu barang, tapi dia mudah juga untuk berganti barang. Karena apa? Karena dia merasa memiliki banyak uang. Berbeda halnya dengan konsumen kelas bawah atau kelas menengah ke bawah. Dia akan lebih loyal terhadap suatu barang tersebut. Maksudnya lebih loyal, lebih setia menggunakan barang dengan merek tersebut. Karena apa? Karena mungkin untuk produk yang lain atau barang yang lain dengan merek lain itu konsumen kelas bawah ini belum mengerti seperti apa kualitasnya dan sebagainya, atau mungkin seperti apa rasanya kalau itu makanan. Nah, karena dia tidak memiliki cukup uang untuk mencoba-coba, daripada mencoba ternyata tidak enak, mendingan dia menggunakan barang yang telah lama atau yang telah biasanya dia gunakan. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya tidak harus produk itu ditujukan ke segmen kelas atas, karena menurut penelitian itu kelas bawah atau kelas menengah ke bawah itu lebih loyal atau lebih sering membeli barang yang sama dibandingkan orang kaya. Karena mungkin mereka kalau mencoba membeli barang, dia nyoba-nyoba, umpama biasanya pakai barang A, terus ada barang B baru. Kalau orang kaya beli biasa pakai barang A, terus ini nyoba barang B, kok ndak seenak barang A ya? Oh ya sudah, ndak masalah, saya masih punya banyak uang untuk membeli barang A. Seperti itu. Nah, beda lagi dengan orang yang penghasilannya atau kelas sosialnya rendah, itu kan kalau dia salah membeli mungkin uangnya kan terbatas, seperti itu. Ini tibanya atau kelas tekno. Ini di sini yang dimaksud adalah tingkat melek huruf. Tingkat melek huruf di sini adalah mungkin tingkat pendidikan, keakraban dan kemampuan berkaitan dengan teknologi, terutama komputer dan internet, merupakan dasar baru bagi posisi kelas atau status dan martabat. Jadi status kelas di sini juga bisa dilihat dari ini teman-teman, dari tingkat melek huruf atau pendidikan, dari keakraban dan kemampuan berkaitan dengan teknologi, terutama komputer dan internet. Di orang-orang yang tidak biasa menggunakan atau kurang mempunyai keterampilan komputer disebut ketinggalan teknologi. Mungkin kalau ditanyai mungkin ya HP-mu ini gimana sih caranya ngenet,